Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basran. Baik Bang, tadi juga disebutkan bahwa pandemi ini juga menjadi kendala untuk memaksimalkan dana desa. Nah, kendala apa lagi yang Bang yang ada untuk penyerapan dana desa? Nah, makanya penyerapan dana desa itu kan kendalanya tadi bisa kita sebutkan beberapa ya. Salah satunya adalah oknum ya. Penyelewengan penggunaan dana desa oleh oknum. Itu ada beberapa contoh di tahun ini aja, ada dari pesawaran gitu ya, kemudian dari mesuji. Itu dua itu yang tentu akan membuat dana desa itu benar-benar tidak terserap karena mereka menggunakannya untuk keuntungan pribadi mereka kan gitu ya. Tidak, artinya penggunaannya tidak ideal. Itu bisa langsung dijerat oleh aparat hukum ya. Nah, tapi yang sangat mempengaruhi sekali dalam 2 tahun terakhir ini penyerapan dana desa itu adalah pandemi. Pandemi ini semua dana direfocusing ya. Yang harusnya mereka bisa membangun infrastruktur, tiba-tiba karena ada pandemi ini harus dialihkan ke bantuan langsung masyarakat. Kemudian pembangunan rumah pembangunan rumah pandemi untuk pasien pandemi ya, rumah isolasi mandiri gitu. Kemudian bantuan untuk masyarakat isolasi mandiri itu juga. Nah, itu kan menyedot banyak anggaran dari yang harusnya untuk infrastruktur, jadi dialihkan ke refocusing ke penanganan pandemi. Belum lagi nanti misalnya setelah pandemi ini tentu masyarakat kan tidak punya berkurang ya, produktivitasnya berkurang ya karena aktivitasnya rendah gitu. Nah, itu mereka harus diberdayakan. Misalnya itu salah satu misalnya dengan tenaga kerja dari masyarakat. Kemudian mungkin nanti ada misalnya bantuan-bantuan walaupun dalam jumlah sedikit, tapi harus ada refocusing untuk bantuan penanganan gitu. Kemudian juga mengadakan misalnya mengumpulkan masyarakat untuk vaksin. Nah, itu akhirnya dana desa yang 300 bahkan sampai 1 miliar katanya yang untuk masuk ke desa itu bisa berkurang banyak karena itu gitu. Nah, akhirnya dana desa ini menjadi harus dimaksimalkan lagi pasca pandemi ini. Nah Bang, lalu bagaimana Bang upaya untuk memaksimalkan dana desa ke depan ini seperti apa Bang? Oke. Nah, memaksimalkan dana desa ini rupanya memang kawan-kawan di para perangkat desa ya. Perangkat desa itu pemerintahan, yaitu kepala desa dan badan pemusyawaratan desa ya. Itu tampaknya memang harus bekerja keras karena apalagi sekarang anggaran dana desa itu untuk Lampung itu berkurang 9 miliar gitu ya. Cukup banyak ya. Darinya 2,32 triliun sekarang jadi 2,23 triliun. Artinya ada 9 jaraknya ya gitu ya, selisihnya. Dan ini harus maksimal. Dan apa yang harus mereka kerjakan? Ini memang pemerintah masih menyusun petunjuk selanjutnya apa yang harus dikerjakan gitu. Misalnya prioritasnya kembali ke infrastruktur pertanian, mungkin infrastruktur yang mengarah ke potensi-potensi desa itu sendiri gitu. Misalnya ke arah ke sentra pertanian, kemudian yang mengembangkan wisata mungkin ke daerah wisata, terutama juga sekarang pemberdayaan masyarakat, misalnya pemberdayaan wanita desa gitu ya, dengan BUMDes-nya, Badan Usaha Milik Desanya, membentuk kreativitas, membuat kreativitas mereka untuk membuat usaha dan menghasilkan pendapatan untuk mereka gitu. Dengan begitu mereka akan berkembang, akan menularkan ke sekitarnya, ke tetangga-tetangganya, akhirnya mereka akan maju bersama gitu. Nah, dari maju bersama inilah berapa persen dari dana desa itu yang akan digulirkan untuk pemberdayaan masyarakat dan berapa persen yang untuk infrastruktur fisik segala macam. Nah, itu sebentar lagi ada petunjuk teknisnya yang akan keluar gitu. Nah, berarti saat ini perangkat desa juga harus mempersiapkan ya Bang ya, dari pengurangan anggaran tersebut kira-kira apa saja yang jadi prioritas desa? Ya, nah itu kan memang mereka menyusun ya, tiap tahun itu menyusun pasti ya. Ada anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes gitu ya. APBDes itu termasuk program-program yang akan mereka jalankan gitu ke depannya gitu. Nah, tapi memang APBDes ini benar-benar harus dijalankan gitu. Nah, juga
harus ada pengawasan dari aparat maupun dari instansi pengawas ya, misalnya inspektorat, BPK, bahkan mungkin nanti suatu saat dia BPKP gitu ya, itu harus bisa mengawasi mereka, termasuk juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu. Nah Bang, tadi juga kan disebutkan bahwa ada pengurangan dana desa. Nah, solusinya seperti apa Bang untuk memaksimalkan dana desa yang malah justru dikurangi di tahun ini? Iya, artinya kan gitu. Memang ini harus cari solusi yang benar-benar mumpuni ya untuk penggunaan dana desa yang semakin terbatas untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang sedang atau dari terpuruk karena pandemi gitu ya. Jadi memang mungkin ini perlu kreativitas dari aparat-aparat desa atau kampung di Lampung itu untuk bisa menggerakkan masyarakat. Ini mereka benar-benar bertumpu pada masyarakat untuk bisa bersama-sama gitu menggunakan mendaya gunakan dana itu untuk pembangunan desanya gitu. Mestinya, kalau bukan mestinya ya, harapannya sih memang 50-50 lah minimal untuk pemberdayaan dan fisiknya. Tapi bila perlu memang pemberdayaan yang lebih diutamakan ya. Karena memang ini terpurukan ekonomi ini harus ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat bisa bangkit kembali untuk mencari penghidupannya dan ekonominya naik lagi gitu ya. Nah, tapi memang ada yang harus diwaspadai adalah mereka aparat desa jangan pernah tergiur ya dengan uang yang tinggi, yang besar itu gitu. Karena walaupun besar mereka pasti ketahuan. Kalau ketahuan mereka akan mengorbankan dirinya, bukan mengorbankan dirinya. Hukuman itu akan menimpa dirinya, keluarganya, anak istrinya, bahkan hartanya. Karena sekarang ada kalau dia itu memiskinkan koruptor gitu ya. Jadi nanti kemana-mana anaknya yang secara psikis pasti turun gitu ya, karena tersebar bapaknya koruptor gitu. Kemudian juga hartanya mungkin bisa habis disita oleh pemerintah gitu. Makanya memang harus hati-hati. Di samping mereka kreativitasnya harus ditingkatkan, mereka juga harus hati-hati dalam penggunaan dana desa ini agar tidak tidak keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah untuk dalam penggunaan dana desa itu gitu. Baik, Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen berikutnya kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Pos. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.